Salam sahabat, hari ini Selasa 1 Juli 2025, kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 13 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 13 sampai 16. Demikianlah sabda Tuhan. Namun, setelah pergi lebih dulu ke kapal, kami berlayar ke Asos dengan maksud menjemput Paulus di sana karena ia sudah merencanakannya demikian. Ia sendiri bermaksud pergi ke sana dengan berjalan kaki. Dan, ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami menjemputnya, lalu pergi ke Metilene. Setelah berlayar dari sana, kami sampai pada keesokan harinya di Hios. Hari berikutnya, kami mendekati Samos, dan sehari kemudian kami sampai di Miletus. Sebab, Paulus sudah memutuskan untuk berlayar melewati Efesus supaya ia tidak menghabiskan waktu di Asia karena ia bergegas sampai di Yerusalem, jika memungkinkan, pada hari Pentakosta. Tema kita hari ini, menghimpun energi. Orang ekstrovert mendapat energi dari luar dengan menjalin relasi sosial, sedangkan orang introvert mendapat energi dari dalam dengan mengambil waktu sendiri. Akan tetapi anak Tuhan, baik itu introvert maupun ekstrovert, sama-sama mendapat energi dari Tuhan. Hal ini berlaku juga untuk Paulus. Dalam perjalanan penginjilan, rekan-rekannya menaiki kapal, sedangkan dia mengambil jalan darat, kemungkinan dengan berjalan kaki sendirian. Pertanyaannya, mengapa? Bukankah itu melelahkan? Apalagi dia sedang terburu-buru untuk pergi ke Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Bahkan saking terburu-burunya, dia enggan untuk singgah di Efesus. Silogismenya begini, Paulus ingin secepatnya tiba di Yerusalem dan kapal adalah moda transportasi yang lebih cepat dan efisien, maka ia sebaiknya ikut berlayar dengan kapal. Akan tetapi, apa yang dilakukan Paulus justru terbalik. Ia berjalan kaki sampai ke Asos dan mengorbankan waktunya untuk singgah di Efesus. Mengapa logikanya seolah-olah terbalik? Sebetulnya ini bukan logika terbalik, justru ini adalah tindakan yang logis. Mengapa demikian? Paulus akan pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan memberitakan Injil kepada banyak orang dan di situ jugalah dia akan mengalami ancaman terbesar. Dia akan dipenjara, disiksa, dipukuli dan dianiaya. Untuk itu dia harus menyiapkan hatinya. Dia perlu menghimpun energi. Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa alasan utama Paulus memilih untuk berjalan kaki sendirian adalah agar dia bisa berelasi secara personal dengan Tuhan. Dari momen itu, dia dapat mengenal kehendak Tuhan dan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dalam menjalani kehidupan, siapapun kita, tidaklah bisa kita memungkiri kenyataan bahwa kita memerlukan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, cara yang paling logis untuk menghimpun energi adalah dengan menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan dan mengambil waktu khusus sendiri untuk mengetahui kehendak-Nya. Itulah sumber utama kekuatan anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa melindungi kami, di dalam kami beristirahat dan kami boleh bangun kembali pagi ini. Bapa, kami siap melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Mohon berkat-Mu ya Tuhan dan berikan kami kemampuan untuk percaya. Engkaulah energi dalam kehidupan kami. Engkau sumber utama kekuatan kami. Ajar kami bersandar di dalam kasih-Mu. Mampukan kami menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan kehidupan kami bersama dengan Tuhan.
Kami percayakan juga orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang terbaring sakit, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, atau yang saat ini sedang mengalami banyak masalah. Biarlah mereka juga mampu percaya Engkau akan membantu mereka di dalam menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.